Jaman edan ewaya ing pambudi melu edan ora tahan yen tan melu anglakoni aku maha gemi ngati Diucapkan selamat malam kepada para bapak ibu tamu undangan dan selamat datang di Lotus Garden Tulungagung, yang dimana kita ada acara malam ini. Forsabda bekerja sama dengan PPAL Tulungagung untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Ini masih di hari tasyrik kedua. Okay. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, yang dimana Bapak PPAL mengusung pengorbanan yang tulus demi meraih ridhonya, memperkuat iman dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Nani untuk Master of Ceremony pada malam hari ini. Dan untuk Forsabda, Forum Sarasehan Budaya, mengusung dengan tema Seni Jemblung yang makin terpinggirkan di era digital. Yang dimana seni jemblungnya ini Bapak Ibu yang di depan kita juga ini dari Picisan Sendang. Selamat malam Bapak Ibu. Mohon tepuk tangannya Bapak Ibu. Ya, ini jauh-jauh dari Desa Sendang. Ini pucuk atau enggak nih Bapak? Waduh, pucuk ini ya. Nanti boleh request ya untuk lagu saya. Ya, boleh. Iya. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang para tamu undangan pada malam hari ini. Terutama nanti akan ada dihadiri oleh ada bapak-bapak tamu undangan dari Kepala Dinas, ada Ketua DPRD berkenan hadir, ada Bapak Kapolsek, ada Bapak Dan Ramil, ada Bapak Camat dan para jajarannya. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, saya bacakan untuk keruntutan acara, yang dimana untuk acara pertama itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan Tuan Bapak Rumah Laksda TNI Purnawirawan Hari Juwono SMN selaku Tuan Rumah Lotus Garden, kemudian ada tari pembuka Gambyong Pare Anom, ada sambutan Ketua Forsabda, sambutan Ketua PPAL, dan acara pokok di mana ada Sarasehan Budaya dengan tema Wayang Jemblung Tulungagung dengan narasumber Ki Dalang Muslam, ada Ki Dalang Sumaji dan Ki Dalang Wawan Susetya, kemudian dilanjut dengan acara pagelaran ya, menari, menyanyi bersama dan disambung dengan ramah tamah. Dan Bapak Ibu, untuk acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hadirin dimohon berdiri.
Acara selanjutnya, sambutan tuan rumah Laksda TNI Purnawirawan Hari Yuwono, SMN selaku tuan rumah Lotus Garden Tulungagung. Untuk Bapak Hari dipersilakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil suara. Monggo. Singgah singgah, kalau singgah pan sumingga eko kalau sumingkir sing tau sing ulu sing siraing sing suku sing enggak kalawan untuk singatan kasat motor Wario pringasa neki
Matur nuwun. Nyun sewu. Gayeng napa mboten nggih? Alhamdulillah. Nggih, para rawuh sedaya. Menawi sampun rawuh para pejabat sipil militer ing kalangan Tulungagung, para tokoh masyarakat, ulama, ustadz, tokoh agama, tokoh seni, budayawan, lan sedaya ingkang kinurmatan sugeng rawuh ing wektu sedaden niki, monggo sami bersyukur dene dalu menika kita sedaya saged pepanggihan kanthi sehat insyaallah afiat. Inggih menika badhe anyekseni acaranipun kanca-kanca PPAL Tulungagung. Inggih menika Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut Tulungagung. Adalah para anggota Persada Forum Seni dan Budaya Tulungagung ingkang badhe ngawontenaken saresian inggih menika jemblung lan mangke dipun akhiri kanthi cerita jemblung niku piyambak dene Ki Dalang Muslam anggih Lurah Pitisan Sendang Tulungagung ingkang sampun kawentar. Matur nuwun Pak Dalang. Nggih matur nuwun rawuhipun wonten ngutus dhateng menika. Kula ugi dherekaken PPAL ingkang ngaturaken sugeng priyatin Idul Adha kanthi seranti kegiatan. Ya intinya semangat pengorbanan menjadikan suatu inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah itu juga PPAL dan Forsabda ada pesan di sana, seni jemblung mulai terpinggirkan di era digital. Menurut saya tidak terpinggirkan ya. Mungkin ini terlalu lemah lembut kata-katanya. Karena saya sendiri pertama dan terakhir melihat jemblung tahun 1961. Ketika saya baru datang ke Kota Tulungagung, menginjakkan Kota Tulungagung nanggap jemblung. Setelah itu hanya dengar-dengar aja tetangga di sini dalam jemblung, tapi nggak pernah tahu jemblung itu apa. Jadi bukan terpinggirkan ya, hilang. Yang saya lupa Wawan dari Kota Bali, jemblung itu udah hilang. Tapi kenapa malam ini kita coba dari BPA dan Persada ingin mengukir kembali? Karena itu budaya kita, seni dari leluhur kita yang tentunya penuh nilai-nilai apa yang dapat diugemi dalam kegiatan masyarakat sehari-hari. Kalau masalah peringatan Hari Besar Islam Idul Adha, apapun ajaran agama, pasti larinya adalah pembentukan suatu akhlak, moral, budi pekerti. Nah ini sampun jelas ini Pak. Karena ini kaitannya jemblung ini. Idul Adha kok kaitannya jemblung apa lagi? Kok aneh? Apa bareng beli wedhus, beli sapi, terus kulitnya tinggi kendang, napa niku keplak dan lain-lain. Mbok menawi boten nggih. Tapi ada suatu nilai. Jadi kalau saya boleh menengok ke belakang ya,
Barangkali kita perlu mengingat paradigma nasional. Apa paradigma nasional kita itu? Ada 4, yaitu Pancasila, UUD 45, Ketahanan Nasional, dan Wawasan Nusantara. 4 paradigma ini selalu digunakan dalam referensi mengelola negara, mengambil keputusan. Pancasila sudah jelas. Kalau dulu zaman Orde Baru ada namanya BP7, gitu. Ada 30 sekian butir-butir Pancasila. Kalau sekarang ada P19. Apa itu P19 atau berapa ya? B19. Bukan 19 ya. Badan apa nih? BIP. P ini kayak sama nih. Jadi ideologi Pancasila. Jadi apapun bentuknya sebenarnya sama. Pancasila sudah harga mati itu lahir dari proses kelahiran Indonesia. Terserah ada yang mengakui 1 Juni, ada yang mengakui 18 Agustus. Monggo sama saja. Pancasila sudah tidak bisa diulik. Justru yang kita hadapi adalah bagaimana implementasi Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. UUD 45 juga demikian. Ya, memang ada perubahan ya. Jadi UUD 45 dan perubahannya. Tapi saya tidak membahas di situ ini. Kemudian ada lagi tadi saya katakan ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi ketangguhan dalam mengelola negara ini, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Monggo Pak Sugilawo, silakan. Jauh kami terusan ya Pak. Jadi saya bicara itu pokoknya penyelung sekolah paradigma nasional Pak. Kita Pancasila di 45 ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional sendiri pendekatannya adalah ideologi, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan hukum. Dan terakhir adalah wawasan Nusantara. Itu sebagai landasan operasional bahwa kita mempunyai laut dan hulu merupakan satu kesatuan. Jadi laut itu bukan pemisah tapi penyatu. Kita ingat tahun 82 itu ada UNCLOS 82, United Convention of the Law of the Sea. Itu kita sudah meratifikasi tahun 85 dan itu menjadi hukum internasional tentang laut yang kemarin dipraktekkan dalam perang Iran dan Amerika. Jadi dulu ini sudah saya jelaskan pada waktu acara tahun lalu bahwa laut itu bukan pemisah tapi pemersatu. Karena dengan adanya UNCLOS tadi, wilayah laut kita menjadi wilayah jurisdiksi nasional yang di dalamnya terkandung sumber daya baik terbarukan, tidak terbarukan, termasuk walaupun hanya kapal-kapal tenggelam. Nah itu sepintas ya, jadi Pancasila, B45 dan Nusantara. Nah sekarang kaitannya dengan sebelum ini adalah ketahanan nasional. Tadi saya katakan ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis bangsa yang berisi uletan keteguhan dan hal itu ya sebagai itu dalam mengelola negara ini memanfaatkan SDA pendekatannya ideologi politik budaya keamanan pertahanan. Nah sebelum ini pendekatannya ya sosial budaya. Monggo Pak Komari Sugeng Prabu. Jadi terkait sebelum ini kita bisa membangun ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu kan seluruh Indonesia. Diperkecil ketahanan daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kecamatan, ketahanan desa, ketahanan lingkungan, keluarga, akhirnya dari ketahanan diri sendiri.
Kaitan dengan jemblung. Nah, dengan jemblung ini kalau kita lihat, ini jemblung kalau kita Banyumas ya, kita ini nggak macam-macam. Hanya sesepuh ini melakukan kegiatan, ini namanya jemblung apa? Kalau yang lain apa jemblung Willem ya. Ini tadinya tidak ada Willem ini jawil gelem ini, kalau ini jawil ayo, jadi gelem Willem ya. Jembul Willem apa itu karkar ya, sekar-mekar ya. Ya selamat baca berdirinya Willem karkar. Jadi dengan kegiatan ini kita nggak bikin yang macam-macam. Ya dengan sosial budaya ini nilai-nilai apa? Ya ternyata ada kebersamaan, ada gotong royong, saling menghargai, toleransi, banyak sekali nilai yang dapat kita petik di sini. Ya itulah menjadi sumber jati diri bangsa, jati diri kita semuanya. Jadi tidak perlu muluk-muluk, bukannya kita anti budaya luar. Kiranya kalau tidak cocok ya kita pakai sendiri. Nah, maksud mundurnya baju putune ukurannya baik, orang cocok. Misalnya mawon menerapkan budaya luar, ukurannya budaya sama. Dan tidak cocok. Jadi budaya kita dengan ukuran kita sendiri. Karena sudah sehati. Selamat ya para pemain jemblung Willem ini, Willem. Jadi sudah beberapa latihan, sudah pernah lihat, dan ternyata potensinya sudah baik. Jadi kalau nggak salah belum ada yang jemblung kisah, tapi berkat Pak Lurah bisa dibentuk seperti ini. Ya itulah, makanya dalam jemblung ini yang dikatakan sudah terpinggirkan, kalau menurut saya sudah hilang. Nah, masalahnya apa? Kita tidak sekedar menguri-uri, mengimplementasikan budaya, tapi yang penting adalah kita harus bisa mewadahi perubahan. Karena yang abadi di dunia ini adalah perubahan. Barang siapa tidak memuji perubahan akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Jadi kalau saya mati dulu jemblung itu hanya 5 orang, isinya jibler sama keplak gitu. Sekarang ada balungan, ada kendang, ada ibu cantik, sinden, dan lain-lain ya. Bukan main. Nanti ke depan cara saya juga demikian. Bagaimana supaya para milenial sekarang ini dapat menyenangi jemblung. Ini tugas kita semua, Pak Muslam dan para bapak ibu dan rawuh. Maka monggo pada waktu saresnya pun kaji permasalahannya itu. Kita harus siap perubahan. Bagaimana supaya jemblung ini bisa diterima oleh kaum milenial. Ya, bentuknya mungkin bisa berubah. Mungkin katanya ada wayangnya, nanti bisa dirubah wayangnya dari wayang apa, dari wayang apa gitu ya. Ini maaf ya, saya nggak ngerti, tapi ada baiknya sebelum diakomodasikan sehingga bisa tetap abadi ya ceritanya itu, walaupun bentuknya berubah, tapi nilainya tetap melekat dulu. Jadi saya ulangi, permasalahannya adalah bagaimana menghadapi perubahan. Kita harus siap menata supaya para media juga mau bergiat di seni budaya ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kaitannya dengan Idul Adha tadi, kalau Idul Adha dalam bentuk bukan akhlak ya, kalau ini pembentukan jati diri, sikap sebagai bangsa itu budaya seperti apa? Jangan sampai goyah gara-gara budaya dari luar yang belum cocok dengan budaya kita. Dan dengan budaya ini, dengan jati diri ini, ketahanan sosial budaya dapat kita bangun dari diri sendiri, monggo keluarga, dan sampai naik tingkat nasional.
Dan kalau kita amati dalam bidang ideologi, ekonomi, dan lain-lain, itu diawali oleh manusia-manusia yang mempunyai jati diri kebangsaan Indonesia. Dan itulah kaitannya. Mudah-mudahan ini bisa nanti mengawali budaya Jawa. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas keruan Panjenengan Sedaya. Bapak mungkin Pak mewakili Pak Bupati mohon maaf manakala dalam penerimaan kami ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami selanjutnya menyerahkan kesempatan ini kepada BPAL dan Forsabda untuk menggelar acara lebih lanjut. Terima kasih lagi. Selamat bersaresian, berkolaborasi dan kebersamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan untuk Bapak Hari Yuwono. Selanjutnya acara tari pamuko, yaitu tari Gambyong Pareano, yang akan dibawakan oleh Ananda Tania dan Ananda Florence. Selamat menyaksikan.
Anggot ini.